Pada hari ini kita membahas tentang usaha dan energi. Dulu waktu SMA kita mengenal bahwa usaha itu W sama dengan F kalikan R. Ya. Oke. Di sini kita bisa lihat ada sebuah benda, ya. Sebuah benda dikenakan sebuah gaya, ya, terus kemudian dia akan berpindah tempat. Maka kita dianggap, kalau benda itu dapat bergerak, maka kita dianggap sudah mengeluarkan usaha. Kalau di bukunya Mikra itu ada sebuah kendaraan, jika dia menempuh perjalanan kemudian lama-kelamaan bahan bakar itu akan habis. Bahan bakar tersebut itu diubah menjadi sebuah energi yang kemudian digunakan untuk menggerakkan mesin motor. Kemudian mesin motor tadi untuk memindahkan posisi kendaraan tersebut. Maka posisi kendaraan tersebut yang berpindah tempat tadi, maka bisa dikatakan bahwa mesin tadi bisa dikatakan melakukan gaya. Nah, di sini misalkan sebuah dari titik A ke titik B, ya. Kemudian kendaraan tersebut berpindah tempat, ya, kita bisa mengambil salah satu titik di sini adalah menjadi bagian X, ya, atau D atau R, bagian DR-nya. Katakan jarak di sini adalah R, ya, sehingga kita bisa menganggap bagian di salah satu titik R, karena di semua titik itu F-nya adalah konstan, ya, di titik manapun F-nya sama, F sama, sehingga kita bisa mengatakan bahwa W itu adalah integral FDR, ya, batasnya dari R0 sampai R itu. Karena F-nya itu konstan, maka bisa kita keluarkan, sehingga ini adalah menjadi DR. Kalau kita integralkan, maka F kalikan RW. Oke, itu kalau seandainya dia lintasannya lurus. Oke, sehingga kita bisa menyimpulkan di sini bahwa usaha itu adalah gaya untuk memindahkan suatu benda dan berpindah tempat sejauh R. Nah, ini, ya, itu adalah usaha. Nah, kemudian kalau yang di sini itu adalah seandainya sebuah gaya dikenakan pada sebuah benda dan membentuk sudut theta, ya, ini F-nya. Terus kemudian dia bisa berpindah tempat sejauh R. Nah, sehingga kita bisa mengatakan di sini menjadi F cos-nya. Seperti yang di sini, W sama dengan integral F cos theta kalikan R, kalikan DR, ya. Sehingga nanti akan menjadi F cos theta kalikan R. Nah, ini W-nya. Ini gambarnya bukan yang ini, ya. Gambarnya bukan yang ini. Nah, kalau yang ini nanti kan ada penjabaran lebih rinci lagi, ya. Kalau yang ini itu nanti misalkan gayanya ditarik ke bawah searah, gitu, ya. Di sini ada W, berarti di sini ada W cos theta, kemudian yang ke arah sana W sin theta, ya. Sehingga nanti kita integralkan. W-nya W sebuah ini, ya, konstanta, W sin theta-nya konstanta, F-nya konstanta, terus nanti kan kalikan R, sehingga nanti sama. Kita bisa mengibaratkan F ditambah W sin itu sebuah misalkan apa, ya, diibaratkan sebuah, misalkan F ditambah W sin itu, W sin theta itu
kita ibaratkan adalah sebuah digantikan misalkan apa A gitu ya. A itu berarti kan dia usaha, W itu berat ya, kayak berat, sehingga kita bisa menggambarkan di sini menjadi W sama dengan A kalikan DR, karena DR ini berpindah tempat ya, dia berpindah tempat ke sini misalkan itu turun ke bawah ya. Oke, DR kita integral maka menjadi A kalikan DR kalikan R. Nah, A-nya ini kita masukkan menjadi F ditambah W sin theta ini kalikan R. Nah, ini W kalau seandainya bendanya adalah pada bidang miring. Nah, langsung ke contoh soal nih ya. Ini contoh soalnya seperti yang tadi saya jelaskan. Sebuah balok yang bermasa 10 kg berada di atas bidang datar dengan koefisien gesek 0,2, berarti mu nya 0,2. Masanya tadi adalah 10 kg. Oke, ditarik dengan gaya 60 Newton, F-nya 60 Newton. Bentuk sudut tetanya sama dengan 60 derajat. Kemudian ditarik ke arah horizontal ya. Jika benda berpindah sejauh 20, R-nya adalah 20 meter. Yang ditanyakan adalah usaha yang dilakukan benda tersebut dan usaha gaya geseknya atau usaha totalnya ya. Bisa dikatakan usaha totalnya berapa. Oke, kita jabarkan. Di sini ada F cos, kemudian yang di atas itu kan F sin theta. Ya. Kita jabarkan, terus ada N, ada W, ada Fs, ya. Kemudian nah, berarti kita di sini bisa menjabarkan lagi seperti yang materi dinamika kemarin. N ya plus F sin itu sama dengan W-nya kayak berat ya. Kemudian kita bisa mendapatkan gaya netralnya adalah sebesar 70 ya. W-nya itu kenapa dapat 70? W-nya itu sama dengan masanya adalah 10 kali 10 berarti 100 dikurangi F sin-nya itu adalah 60 kalikan sin 60 setengah, berarti 60 kali setengah 30, sehingga sama dengan 70 Newton ya. Oke, 70 Newton sudah ada ya, 70 Newton ini di bawah. Oke, terus kemudian kita bisa mendapatkan gesek Fs sama dengan mu kalikan N ya, mu nya 0,2, N nya 70, sehingga kita dapatkan 14. Gaya gesek selalu berlawanan ya. Sehingga kalau berlawanan, kalau ini ke sana itu sudutnya 0, kalau ke sana berarti sudutnya 180. Nah, ini tandanya negatif. Ya, ketemu tandanya negatif. Sehingga usaha gaya geseknya adalah sebesar minus 280. Kenapa? Di sini Fs-nya kalikan R-nya ya, Fs cos 180 14 kalikan 20 meter. Ini S ya, bukan E. Di sini kalau di bukunya mikra S. Kalikan 20 meter kalikan cos 180, sehingga kita dapatkan 14 kali 20 kali min 1 sama dengan minus 280. Nah, kalau V yang gaya, akibat gaya itu akan sama dengan 60 kalikan 20 kalikan cos 60. Cos 60 itu setengah akar 3 ya, atau 0,866 misalkan. Sehingga kita dapatkan W nya adalah 1039 Joule.
sehingga usaha totalnya akan sama dengan W dikurangi W gaya gesek ya. Sehingga kita dapatkan 1039 dikurangi gaya totalnya ditambah W min 280 ya, sehingga kita dapatkan 9, ini 5, ini 759 Newton. Nah, itu gaya totalnya. Nah, sekarang kita membahas tentang teorema usaha energi. Yang pertama itu dengan cara penurunan untuk percepatan konstan. Nah, misalkan ini ada sebuah benda ditarik dengan gaya F untuk sudut theta sehingga ada F cos berpindah tempat sejauh S ya, terus kemudian dengan percepatan A. Usaha yang dilakukan adalah W sama dengan F cos theta ya kan? Nah, sehingga dari persamaan ini juga kita dapatkan bahwa sigma Fx nya tadi itu adalah M kali A ya kan, dinamika, sehingga akan sama dengan F cos theta sama dengan M kali A. Nah, kita dapatkan A nya sama dengan ini. Oke, jadi sudah ada W sama dengan F S cos theta dan A sama dengan F cos theta per M ya, kita sudah dapatkan ini. Kemudian untuk gerak dengan percepatan tetap, laju benda berpindah sejauh S memenuhi persamaan yang dengan menggunakan persamaan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, kita menggunakan persamaan yang ini, sehingga ini bisa kita larikan ke sana, ini lari ke sini menjadi ini. Oke, menjadi V2, anggap aja V2 kuadrat min V ininya V2 min V1 kuadrat sama dengan 2AS. Oke. Nah, hanya kita masukkan yang ini ya, sehingga kita dapatkan persamaan ini ya, V2 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan 2 F cos theta per M ya, kalikan S. Hanya kita masukkan ya, hanya kita masukkan ke sini. Oke, baik. Kemudian ini M nya bisa lari ke sana ya, M nya lari ke sana, ini M nya lari ke sana ya, terus 2 nya menjadi pembagi lari ke sini menjadi setengah MV2 kuadrat kurangi setengah MV1 kuadrat sama dengan Fs cos theta ya. Oke, padahal Fs cos theta ini apa? Fs cos theta itu adalah W. Nah, ternyata W di sini itu sama dengan K. Maka bisa dikatakan bahwa usaha ya, K-nya kan berarti sini ada K2 min K1 ya, ini K2 ini K1, sehingga kita bisa dapatkan bahwa yang namanya usaha itu adalah perubahan energi kinetik. Perubahan energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik awal. Nah, itu yang disebut dengan usaha. Nah, ini perubahan energi kinetik benda. Nah, itu adalah bisa dikatakan usaha juga sama dengan perubahan energi kinetik benda, atau energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik awal. Oke, itu yang pertama, yaitu dengan menggunakan teorema usaha energi dengan menggunakan penurunan usaha percepatan konstan. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan penurunan untuk gaya sembarang ya, gaya sembarang ya, sehingga persamaan awalnya masih sama, F sama dengan F kalikan dr ya, dr diintegralkan, kemudian
kita dengan menggunakan hukum kedua, F sama dengan M kali A, F-nya kita gantikan di sana. Ya. Oke, kita gantikan karena masanya itu konstan, massa sama dengan konstan, sehingga dia bisa keluar ya, M-nya keluar, kemudian tinggal A kalikan dr. Dengan A-nya itu adalah dV per dt. Nah ini, sehingga kita bisa memasukkan A-nya itu sama dengan dV per dt ya. A-nya sama dengan dV per dt ya, biar nggak tumbuhkan dengan yang M, maka A kalikan dr itu akan sama dengan dV per dt kalikan dr. Nah, seperti ini. Nah, ini katakan vektor deh ya, ini vektor, ini juga vektor, ini dt nya tidak vektor ya, dr nya yang vektor. Oke. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan dV dikalikan dr per dt ya, dimana dr per dt ini sama dengan V, sehingga kita bisa dapatkan dV kalikan V ya, dV kalikan V. Oke, kita ingat perkalian skalar dan perkalian vektor. Kalau vektor kalikan vektor maka dia akan menjadi skalar ya, menjadi skalar. Oke, jadi kalau misalkan dV berarti ini kalikan ini ya, itu menjadi dV kuadrat per dt. dV kalikan V itu menjadi dV kuadrat dt, atau sama dengan dV dot V per dt ya. Nah kemudian d dot V per V itu bisa menjadi seperti ini juga dengan menggunakan aturan diferensial. Kalau ini dengan menggunakan perkalian vektor ya, kalau ini dengan bersifat perkalian ya, skalar, kita dapatkan ini. Kemudian kalau yang dengan menggunakan aturan diferensial, kita dapatkan d dot V, yang ini persamaan, yang ini kita dapatkan tadi ini dV dot V per dt itu sama dengan dV per dt dot V ya, atau ditambah V dot dV per dt. Ini kalau kita setelah ini kita turunkan ya, dari sini persamaan, kita dapatkan persamaan perkalian skalar ini kita turunkan, sehingga akan kita dapatkan ada 2V dot dV. Kenapa 2V? Ini kan bisa dijumlahkan, ada V nya ini sama, 2V dot dV per dt. Oke, dengan demikian kita peroleh bahwa yang kita dapatkan secara skalar ini ya akan sama dengan yang kita dapatkan kita turunkan secara diferensialnya, ini kita samakan, sehingga dari sini dt nya kan bisa saling hilang ya, dt nya bisa hilang, sehingga dv kuadrat sama dengan 2v dikalikan dengan dv per dt, dt nya hilang jadi dv. Nah sehingga kita bisa mendapatkan akhirnya a dot dr ya, a dot dr itu sama dengan setengah dv kuadrat. A dot dr itu sama dengan setengah dv kuadrat. Setengahnya dv kuadratnya dari mana? Nah ini kan kita bisa mendapatkan dv nya sama dengan, ini lari ke sana ya, lari ke sana, sehingga kita dapatkan ini kan dv nya jadi sebentar ini saya ulangi dulu. Kalau ini kita dapatkan 2V sama dengan dV per dt,
dt nya kan sudah hilang ya, dt nya hilang tadi, sehingga kita dapatkan 2V kalikan dV ya sama dengan dV kuadrat. Nah, seperti ini ya. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan yang namanya ini dv.v tadi ini ya. ADR sama dengan dv.v. Ini dv.v nya kita jadikan kita gunakan sifat perkalian skalar, kemudian kita turunkan dengan menggunakan aturan diferensial sehingga kita dapatkan dv kuadrat sama dengan 2V kalikan dV ya, sehingga kita dapatkan 2V kalikan dV, sehingga kita bisa mengatakan juga bahwa ADR ya, ADR itu sama dengan setengah dV kuadrat ya. Kenapa setengah dV kuadrat? Ininya duanya lari ke sana ya. Nah, ini duanya lari ke sana menjadi pembagi. Ini kan menjadi V dot dV ya, atau ini sama juga dV dot V sama dengan setengah dV kuadrat. Nah, seperti ini. Sehingga ADR akan sama dengan ini ya, setengah dV kuadrat. Kemudian kita masukkan tadi M nya, W sama dengan integral M kalikan A nya kita ADR nya ya. ADR kan ini tadi ini ya. Jadi persamaan yang 6.7, ADR nya kita ganti dengan setengah dV kuadrat. Karena setengahnya konstan, dia bisa keluar. dV kita integralkan menjadi V, batasnya dari V1 dan V2. Jadi ini integralnya awal mulanya adalah W sama dengan integral M gitu ya, setengah dV kuadrat. Nah, seperti ini. Sehingga M kali setengahnya ini kan dia konstanta, maka dia bisa keluar setengah M, keluar integral dV kuadrat ya. Oke, batasnya adalah V1 V2. Oke, kalau dV kuadrat kita integralkan, maka menjadi V kuadrat sama dengan setengah M V kuadrat, batasnya adalah V1 dan V2. Nah, kita masukkan sehingga kita dapatkan setengah M kalikan V2 kuadrat min V1 kuadrat, di mana setengah M V2 kuadrat itu adalah K2, setengah MV kuadrat 1 adalah K1. Nah, di sini juga bisa dikatakan bahwa usaha itu adalah perubahan energi kinetik K2 min K1, seperti dengan persamaan yang untuk penurunan percepatan konstan. Nah, ini ya sama. Kita dapatkan usaha adalah perubahan energi kinetik. Contoh langsung. Sebuah benda memiliki massa 80, M-nya 80 kg. 8 ya. M-nya 8 kg. Kemudian V-nya 12 meter per sekon. Di sedang terdapat koefisien gesek mu 0,3. Dengan menggunakan prinsip usaha energi, tentukan jarak yang ditempuh. Yang ditanyakan jaraknya. Energi kinetiknya adalah K setengah MV1 kuadrat sama dengan setengah kali 8 kali 12 kuadrat, sehingga kita dapatkan 576. Kondisi akhir karena diam berarti dia kan 0 ya.
Ya, kecepatan awalnya 12 tadi antara bidang koefisien gesek dengan menggunakan prinsip usaha ini tentukan jarak yang ditempuh benda hingga berhenti. Nah, berhenti. Sehingga kalau berhenti kan V-nya sama dengan 0. V2 sama dengan 0 sehingga K-nya sama dengan 0. K2-nya ya. Prinsip usaha energi, maka W sama dengan K2 min K1. 0 kurangi min 57 sehingga ketemu usahanya adalah minus 576. Gaya yang melakukan kerja berarti Fs sama dengan mu S kalikan N. N-nya itu sama dengan W. N sama dengan W. Sehingga kita dapatkan 0,3 kali 80 kali 10 sehingga 240. Ya. Usaha yang dilakukan gaya gesek F kalikan S Fs sehingga S-nya belum diketahui nih. Sehingga ketemu 240 S atau 240 R ya, minus. Usaha ini sama dengan perubahan energi kinetiknya. Nah, ini. Ya, jadi kalau kita jabarkan di sana kan W itu sama dengan Fs apa gaya geseknya, W gaya geseknya ya. W gaya geseknya. Ya, tadi kan kita mengatakan W total ya kan. W total sama dengan W ditambah W F ya kan, WF. Nah, karena ini sama dengan 0, gayanya sama dengan 0, nah ini sehingga kita dapatkan nanti dari sini kita dapatkan W yang satu ya akan sama dengan W gaya geseknya ya. Berarti W satunya adalah 576 ya kan, jadi 576 karena dia usahanya W1 itu adalah K2 min K1 sehingga kita dapatkan minus 576. Kemudian iya kemudian untuk gaya geseknya adalah minus 240 kalikan S. Oke, sehingga kita dari sini mendapatkan S nya sama dengan minus 576 dibagi 240 hingga ketemunya adalah 2,4 meter. Oke, daya itu adalah kemampuan menghasilkan sebuah energi. P sama dengan dW per dt ya, dW nya itu adalah FDR per dt. FDR nya dr nya ini per dt sama dengan adalah V, sehingga bisa dikatakan P juga sama dengan gaya dikalikan kecepatannya. Ini dulu P sama dengan V per T atau P sama dengan F kalikan V ya, seperti itu. Langsung ke contoh. Sebuah benda yang masanya 12 kg M 12 kg M nya 12 kg mula-mula dikenai sebuah gaya. Setelah berlangsung 10 sekon berarti T nya 10 sekon, laju benda menjadi V nya sama dengan 5 meter per sekon ya. Berapa daya yang dihasilkan? K1 nya 0 karena dia awalnya diam. Jadi kan ada mula-mula diam berarti K1 sama dengan 0. Karena V nya sama V1 sama dengan 0. Energi kinetiknya maka sama dengan hanya setengah MV2 kuadrat. Setengah M masanya adalah 12, V kuadratnya 5 kuadrat, sehingga kita dapatkan 150 Joule. Delta K-nya sama dengan 150 Joule. Usaha itu juga bisa dikatakan perubahan energi tadi sama dengan 100 Joule juga. Maka daya sama dengan usaha dibagi dengan waktu. Usahanya adalah 150, waktunya adalah 10, sehingga dayanya adalah 150 watt. Oke,
sekarang kita mempelajari tentang gaya konservatif dan apa itu gaya non konservatif ya. Oke, gaya konservatif di sini adalah sebuah usaha yang dilakukan gaya itu tergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Oke, jadi tergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Jadi ini misalkan gaya Coulomb, berarti kan tergantungnya ini ya, posisi awal dan posisi akhir ini saja. Ya, jadi tidak tergantung pada lintasan. Ini tidak tergantung pada lintasan. Oke. Terus kemudian kalau gaya non, contohnya ya, contohnya ada gaya Coulomb, gaya Pegas dan lain sebagainya. Ini contohnya. Kemudian gaya non konservatif sendiri adalah kebalikan dari gaya konservatif. Ya, berarti dia tergantung pada lintasan. Ini berarti non konservatif. Ini gaya konservatif. Yang non konservatif itu tidak tergantung pada tergantung pada lintasan ya. Non konservatif berarti tergantung pada lintasan. Nah, ini bedanya ya. Oke, kalau non konservatif pada lintasan ini berarti kan ada gaya gesek contohnya. Karena gaya gesek itu kan di lintasan pasti ada gaya gesek. Terus kemudian pada saat di lintasan itu ada tumbukan ya, berarti ada tumbukan dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh-contoh gaya non konservatif dan konservatif. Energi potensial. Nah, di sini dikatakan energi potensial itu adalah gaya konservatif ya, termasuk gaya konservatif karena dia tidak tergantung pada posisi lintasan, hanya tergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Gaya energi potensial itu bisa dikatakan adalah gaya konservatif tergantung pada posisi awal dan posisi akhir ya. Atau bisa dikatakan sebagai usaha yang dilakukan gaya konservatif untuk memindahkan benda dari posisi awal ke posisi akhir. Gitu sama dengan negatif selisih energi potensial akhir dan potensial awal. Jadi ada tanda negatif kenapa dia turun ke bawah, sehingga tanda negatifnya menunjukkan bahwa dia itu ke bawah. Oke, bisa dikatakan ini. Nah, ini usaha minus delta U. Delta U-nya itu adalah energi potensial. Ya, energi potensial. Nah, berarti energi potensial itu kan kita kenal sama dengan MGH ya. U-nya sama dengan MGH. Jadi MGH kalau ini delta berarti ada MGH 2 min H1 ya, tandanya negatif ya, karena H2 nya kan di paling bawah, H1 nya di atas, sehingga kan kalau dikalikan negatif sehingga ketemunya adalah positif, seperti itu. Kemudian energi potensial gravitasi di permukaan bumi ya. Jadi nanti kita menghitung energi potensial yang ada di permukaan bumi ya. Ternyata kalau misalkan di permukaan bumi, misalkan ini ya, H1 pindah ke H2, gaya gravitasinya adalah W sama dengan M kali G mengarah ke bawah ya kan, mengarah ke arah atas. Jadi kalau misalkan dia berpindah secara vertikal, dilempar ya, atau dilempar ke atas ya, dilempar ke atas, maka nanti H1 nya di bawah, H2 nya di atas ya, misalkan seperti itu, maka tandanya W nya negatif ya, M kali G nya negatif karena dia berlawanan, sehingga perpindahannya adalah menjadi ini ya. Jika kita dapatkan W sama dengan W kalikan delta H, delta H nya ini MGH, H2 dan min H1 ya, itu, sehingga kita dapatkan minus itu ya, sehingga kita dapatkan MGH1 akhirnya ya.
MGH1 min MGH2. Oke, seperti sehingga kita dapatkan ini W sama dengan delta U minusnya minus U2 ya, sehingga kita dapatkan ini ya. Nah ini tadi berarti akan menjadi MGH1 min MGH2. Kemudian energi mekanik, pada teori masuk energi, gaya bekerja pada benda yang mengubah energi kinetik adalah semua jenis gaya, baik gaya konservatif maupun gaya yang non konservatif. Jadi di teorema usaha energi tadi, gaya yang bekerja pada suatu benda itu mengubah energi kinetik, ya kan, adalah semua jenis gaya baik yang konservatif maupun non konservatif. Jadi kalau sebuah benda tadi ya, misalkan ini sebuah benda ya, ditarik gaya F, maka kan dia akan tergantung lintasan ini ya, ini ada gaya gesek di sini, maka adalah gaya non konservatifnya. Kemudian kalau gaya konservatifnya itu adalah posisi akhir, ini posisi awal, tergantung posisi. Oke, jadi di sini maksudnya energi mekanik itu ada gaya non konservatif yang tergantung pada lintasan, dan ada gaya konservatif yang hanya tergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Itu. Sehingga kita dapatkan W totalnya itu adalah W konservatif ditambah W non konservatif. Nah, gitu. Misalkan seandainya ini kita menggunakan yang hukum potensial tadi ya, energi potensial, bahwa W konservatif itu sama dengan minus delta U ya. Sehingga kita dapatkan W sama dengan minus delta U plus W non konservatif. Nah, padahal yang namanya W tadi itu adalah perubahan energi kinetik, sehingga kita dapatkan delta K sama dengan minus delta U ya kan. Sehingga kita dapatkan di sini W non konservatif itu sama dengan delta K plus delta U. Delta K kita energi potensial, energi kinetik, delta U nya energi potensial ya. Kita dapatkan untuk delta K itu adalah K2 min K1 ditambah U2 min U1 ya, seperti ini. Sehingga U2 dan U1 nya kita gabungkan jadi satu ya, U2 ditambah U2 K1 ditambah K1 U1, sehingga kita dapatkan bersamaan ini ya. Dapatkan energi kinetik itu adalah U2 potensial 2 ditambah energi kinetik 2 dikurangi potensial 1 ditambah energi kinetik 1. Atau bisa kita di sini kita dapatkan energi mekanik itu sama dengan U plus K, energi potensial ditambah energi kinetik. Sehingga kita dapat menuliskan bahwa usaha energi konservatifnya itu sama dengan EM2 min EM1 atau delta EM. Itu untuk energi mekanik. Nah, langsung ke contoh soal. Sebuah benda yang memiliki massa 0,5, M-nya 0,5 kg. Oke. Meluncur turun dari bidang miring yang kasar dengan laju awal 0, V1 sama dengan 0. Kemudian ketinggian benda bidang miringan benda terhadap dasar 3, berarti satunya 3 meter. Saat sampai dasar berarti laju bendanya 6, berarti V2 nya 6. Oke, berarti hanya kan otomatis kalau di bawah hanya 2 nya sama dengan 0. Berapa usaha yang dilakukan?
gaya gravitasi, gaya geseknya. U1 sama dengan MgH1 sama dengan 0,5 dan seterusnya, kita dapatkan 15 Joule. Kemudian akhir potensialnya karena H2 nya 0, lagi kita dapatkan 0 ya. Kemudian energi perubahannya menjadi 15. Usaha yang dilakukan gaya gravitasi adalah Wg nya sama dengan min delta U, sehingga kita dapatkan 15 Joule ya. Menentukan usaha oleh gaya gesek non konservatif. Energi kinetik awalnya adalah 0, energi kinetik 2 nya adalah setengah mv kuadrat, ini kita dapatkan 9. Energi mekaniknya EM U plus 1 ini, sehingga kita dapatkan 15 tambah 0 ya kan. Ini U nya, U1 nya kan 15 ya, kemudian ditambah K1 nya 0, kemudian EM2 nya adalah U2 nya 0, K2 nya yang 9 ya. Ini 9 sama 15 ya. Sehingga kita dapatkan delta EM nya sama dengan EM2 min EM1, 9 kurangi 15, sehingga kita dapatkan minus 6 Joule. Sehingga usaha yang dilakukan oleh gaya gesek sama dengan selisih dari EM2 min EM1 atau delta EM, sehingga kita dapatkan minus 6 Joule. Seperti itu. Hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik di sini W non konservatifnya sama dengan 0, sehingga delta EM nya kita dapatkan sama dengan 0, atau bisa dikatakan EM1 sama dengan EM2. Nah ini bisa langsung ke contoh soal. Ini kalau hukum kekekalan energi kinetik itu adalah delta EM nya sama dengan 0 atau W konservatifnya sama dengan 0 tadi. Oke, sehingga kita bisa menyimpulkan di sini bahwa hukum kekekalan energi adalah jika tidak ada gaya non konservatif yang bekerja pada sebuah benda, maka energi mekaniknya kekal gitu. Jika tidak ada gaya kerja yang bekerja yang non konservatif di sana, tidak ada gaya non konservatif yang bekerja, maka hukum kekekalan energi ini akan kekal ya. Maka energi itu akan kekal. Sebagai contoh nih, sebuah batu masanya 120 gram ya. Laju awalnya V1 nya 8 meter per sekon. Kemudian dengan menggunakan mekanika ini tentukan laju batu saat ketinggian 3 meter H2, ketinggian maksimum yang dicapai batu. Oke. Ini kalau dengan menggunakan gerak vertikal atas, itu kan gerak. Ini kita membahasnya tentang dari hukum kekekalan energi ya. Oke, kita dapatkan di sini abaikan gaya gesek udara, misalkan gaya gesek udaranya kita abaikan, sehingga kita dapatkan EM1 nya sama dengan U1K1. MgH1 0,12 tadi, masanya dikalikan gravitasi, tingginya 0 ya. GH1 karena di bawah ya, berarti ini kan dilempar bendanya, dilempar ke atas. Kemudian K1 nya setengah mv kuadrat, setengah 0,12 kalikan 8 kuadrat, sama dengan kita dapatkan 3,84 Joule. Oke. Energi mekanik saat batu mencapai ketinggian 2 meter. Nah, ini 2 meter apa 3 meter ini? Nah, ini diganti 3. 2 ya, bukan 3 ya. Ini kita ganti 2 aja langsung biar sama dengan yang dikerjakan. Ini contoh soalnya diganti 2 ya. Oke. Berarti IM2 sama dengan U2 ditambah K2, MgH2 ditambah setengah mv kuadrat 0,12 tadi dikalikan 10 kalikan 2 meter MgH nya ya. Seperti ini. Kemudian setengah mv kuadrat setengah 0,5 kali v kuadrat, sama, maka kecepatannya adalah kita dapatkan
2,4 tambah 0,06 V, ya kan. Ini kita dapatkan ini. Dengan hukum kekekalan maka sama dengan 2,4 ditambah 0,06 V kuadrat sama dengan 3,84 kan joule ya, M1 nya tadi ya, ini M2, sehingga kita dapatkan V2 kuadratnya sama dengan 3,84 dikurangi 2,4 dibagi 0,0 sehingga ketemu 24 V nya ya. V nya maka akar 24 sehingga ketemu adalah 4,9 per sekon. Itu adalah kecepatan benda pada tinggi 2 meter. Saat benda mencapai ketinggian maksimum maka V2 nya sama dengan 0 ya. V2 sama dengan 0, V maksimum ya, ini max. Maka energi mekaniknya akan sama dengan di 2 ya, ini sama dengan 0 ya, sehingga kita dapatkan 0,12 kalikan 10 kalikan H2 tambah 0, ini 0, sehingga kita dapatkan 1,2 H. Oke, 1,2 H sama dengan 3,84 karena energi yang dilakukannya sebesar itu ya, sehingga kita dapatkan 1,2 H sama dengan 3,84, hanya sama dengan 3,84 dibagi dengan 1,2 sehingga kita dapatkan 3,2 meter. Ini adalah tinggi maksimumnya, tinggi maksnya ya. Oke, itu kemudian ada usaha oleh gaya bekas. Nah, ini gaya bekas. F sama dengan minus Kx. Kenapa minus? Karena kita memberikan gayanya adalah berlawanan dengan arah ininya ya, arah membalnya dari bekas itu ya. Misalkan ini ada, nah ini ke sana, ini menandakan minusnya, terus dia akan kembali sana, ini tanda menunjukkan minusnya. Usaha yang dilakukan adalah integral F integral f dx ya, f dx, sehingga kita masukkan karena gaya bekasnya itu merupakan gaya konservatif ya, karena hanya tergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Anggap aja gaya geseknya tidak ada yang bekerja di situ, maka akan sama dengan delta U sama dengan W nya kan minus delta U ya, kemudian F kalikan dx. Ux atau posisi akhir ya, ini posisi akhir, kemudian ini posisi awal ya, sama dengan setengah F nya kita ganti minus Kx dx ya, sehingga Ux min U0 ya sama dengan setengah K nya keluar X dx, integral X dx, integral X dx itu kan setengah ya, setengah X kuadrat, sehingga kita dapatkan Ux dikurangi U0 sama dengan setengah Kx kuadrat ya. Oke, jika seandainya kita memilih pada setimbang 0 ya, maka kan di sini akan sama dengan 0, sehingga kita dapatkan Ux nya sama dengan setengah Kx kuadrat ya. Ux itu adalah energi potensial bekas ya, energi potensial bekas. Yang ini berarti gambarnya, kalau energi potensial ya berarti dia gambarnya ke bawah ya. Nah, itu. Dan sana dia akan turun ke bawahnya, kesetimbangannya 0. Ini setimbang ya, setimbang. Oke, contoh langsung aja biar mudah. Ketika sebuah massa digantungkan M nya 1,5, oke,
berarti ini M-nya M 1,5 kg. Oke, panjang pegas bertambah dari 4 cm, bertambah 4 cm, berarti delta X nya sama dengan 4 cm. Ini 0,04 harusnya, 0,04 ini ya, 0,04. Oke, pertanyaannya adalah berapa energi potensial pegas saat menyimpang sejauh 2 cm. Ya, sejauh 2 cm. Jadi yang pertanyaan adalah berapa energinya menyimpang 2 cm. Oke, W sama dengan M kali G, 1,5 kali 10 sama dengan 15 Newton. Saat digantung beban tersebut menyimpang 4, delta X nya 4 ya. Maka konstantanya adalah W sama dengan per delta X sama dengan 15 per 0, sehingga konstantanya adalah ketemu 375 ya. Nah, pertanyaannya tadi adalah berapa energi potensial pegas saat menyimpang 2 cm. U sama dengan setengah kx kuadrat. U nya yang ditanyakan setengah, K nya 375, X nya 2, 0,02, sehingga kita dapatkan 0,075. Berarti saat bendanya itu menyimpang, pegasnya itu menyimpang sejauh 2 cm, maka usaha energi potensial pegasnya adalah sebesar 0,075 Joule. Oke, sampai di sini untuk materi dari usaha dan energi. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.